Mik, Ya, aku punya temen nih. boleh. Jadi temanku kan lagi break sama Yes. pacarnya. Tapi ternyata salah satu dari mereka nganggap itu putus. Sebenarnya break itu putus nggak sih? Sebenarnya kalau kita bicara break, kalau kita bedah arti break itu kan istirahat gitu ya. Istirahat, jeda. Di momen break ini ketika kita bicara dalam konteks relationship ataupun hubungan, itu berarti kita berjarak dulu. Oke. Berjaraknya pasti ada problemnya sebelumnya kan. Makanya akhirnya memutuskan berjarak gitu. Cuma memang pemahaman ini nggak diketahui sama banyak orang. Oke. Jadi biasanya mereka memahami kalau udah break, berjarak, ya udah selesai gitu. Padahal beberapa orang juga paham bahwa break ini jeda. Nah, cara untuk biar bisa ngerti gitu ya, biar bisa persepsinya sama ya harus didiskusikan dong. Betul. Harus disamakan persepsinya dulu break ini apa sebelum memutuskan break. Oh gitu ya. Iya, jangan buru-buru. Aku mau break dulu gitu. Aku minta break sama kamu terus ternyata berakhir kandas. Jadi ketika satu pihak mengatakan kita break dulu, itu bukan berarti akhir ya? Yes. Tetapi adalah jeda sebenarnya. Iya, jeda sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang lagi nonton yang sekarang lagi di fase break gitu kan, daripada galau memikirkan ini sebenarnya hubungannya gimana, karena pasti salah satunya mikir ini jeda, satunya lagi mikir ini udah berakhir gitu. Betul. Harus meletakkan gengsi masing-masing. Tapi kayaknya susah ya kalau misalnya kita bicara relationship terus kita berharap bahwa orang juga melakukan hal yang sama kayak yang kita lakukan gitu. Jadi mau nggak mau memang dari kitanya nih yang memang ngerti makna break ini yang harus ngalah lah istilahnya. Kita letakkan gengsi, kita ajak ngomong. Udah selesai nih masa breaknya, kita harus diskusikan ini bakal gimana kelanjutannya gitu. Apakah mau lanjut atau usai? Oke. Berarti break itu penting kalau misalkan dalam hubungan itu misalkan ada masalah nih. Yes. Kemudian ketika satu orang mengatakan break, kemudian satu orang berpikir itu putus, ya biarinnya dulu kali ya. Maksudnya untuk mereka biar mikir sendiri-sendiri dulu. Ya memang karena kan setiap kita menghadapi masalah ya dalam hubungan percintaan terutama, entah itu di konteks pacaran bahkan sudah menikah sekalipun, kalau misalnya menghadapi masalah dengan ego masing-masing, kepala panas, ya nggak ada juntrungannya ujung-ujungnya. Jadi memang jarak itu diperlukan supaya masing-masing dari kita itu bisa introspeksi diri. Benar. Itulah fungsi dari break. Cuma sepertinya beberapa orang menyalahgunakan itu, Yun. Menyalahgunakan kayak gimana tuh? Menyalahgunakan itu untuk ya sekalian aja mengakhiri hubungan gitu. Mumpung dia break, ada KitKat deh, bukan gitu ya. Sponsor tersedia untuk KitKat di sini ya. Iya, entah ya, ada dua orang nih yang memang kalau menurut aku pribadi ya Yud ya. Jadi break ini kalau misalnya orang mendiamkan langsung, ada dua tipe di mana dia memang tidak paham. Oke. Kedua memang dia memanfaatkan momen break ini untuk ditunggu ya berarti ya. Ya udahlah, ya yang ada info ya udah kelarin aja gitu tanpa ngomong gitu. Yang akan galau adalah di satu pihak yang memahami konteks break ini, makna break ini, tapi nggak enakan. Oke. Karena dia masih perlu introspeksi diri nggak ya? Dia masih perlu mikirin lagi nggak ya tentang hubungan ini? Jadi nggak ngomong-ngomong. Makanya sebaiknya memang yang harus memulai duluan, meletakkan gengsi itu adalah yang memang punya ataupun memahami gitu, mengerti break ini maksudnya apa. Nah, ini misalkan dalam kejadian satu pihak mengatakan break, jeda. Iya. Kemudian satu pihaknya lagi yang memaknai break itu sebagai putus, tapi dia lebih memahami sebenarnya bahwa yang dimaksudkan itu break jeda. Tapi dia memanfaatkan nih. Berarti sebenarnya udah bosan dari sebelumnya. Jadi itu gimana tuh penyelesaiannya? Tapi kan kalau misalnya penyelesaiannya, bukan penyelesaiannya ya, maksudnya masalah seperti itu, tapi kan tetap aja yang satu pihak yang paham ini nggak mau ngomong. Oh iya, kan? benar nggak mau ngomong. Memanfaatkan itu maksudku. Mumpung ini kan. Iya,
mumpung ya udahlah biarin aja gitu. Jadi yang penting itu adalah ada yang mau ngomong dulu ya? Iya, harus ada yang mau ngomong dulu. Terutama yang memang galaunya udah galau akut. Oh iya. Yang paling galau akutnya harus ngomong, letakkan rasa tidak enak itu. Betul, gitu. Letakkan betul. gengsi, langsung cari dia duluan gitu kan, ajak ngomong, kita perlu ngomong nih tentang hubungan kita gitu. Jadi jelas akhirnya ini selesai atau enggak. Jadi juga ketika ngomong tuh harus mempersiapkan kemungkinan dua ya. Misalkan berjalan dengan baik itu bagus. Iya. Tapi kan kalau misalkan selesai, iya harus diterima. Benar sekali. Cuma sayangnya seringnya nggak siap ya. Iya dong. Ya, jadi bagaimana? Apakah kalian semua siap untuk break? Gimana? Kejawab nggak kegalauan kalian dari obrolan kita tadi? Emang ya, susah banget kalau logika ketemu sama perasaan. Bawaannya berantem terus. Tapi tenang, bareng Bligong Yuda dan Mika Karisa, kita akan coba kasih solusi terbaik dari segala macam pertanyaan yang menghantui kepala kalian nih. Pantengin terus podcast Hati versus Otak di hari Rabu jam 8 waktu Indonesia Barat. Dan kasih otak dan hatimu berteman malam ini. Besoknya berantem lagi.